Serbuan produk asing ke Indonesia rupanya tak hanya menyasar pasar offline, namun juga pasar online. Semakin mudahnya akses masuk barang hingga biaya pemasaran yang irit disebut-sebut jadi alasan para pelapak berani memajang produk luar di pasar luring. Lantas, benarkah kini barang produksi lokal mulai tersingkir? Dan benarkah tak ada pajak yang dipungut dari produk-produk asing tersebut? Bersama saya, Sira Safira, Anda menyaksikan Cover Story One. Tapi saya boleh loh buat kritik sedikit ya, itu kritik membangun. Kenapa? Kalau saya browsing online di Tokopedia, kenapa ya yang disuguhkan selalu sekarang loh, berarti bisa nanti berubah. Itu barang-barangnya made non Indonesia. Kritikan Ketua Umum PDI Perjuangan terhadap salah satu perusahaan e-commerce lokal yang dinilai terlalu banyak menyuguhkan produk-produk impor seolah menjadi alarm bagi industri domestik. Bagaimana tidak? Karakteristik e-commerce yang tanpa batas memberikan ancaman serius bagi produsen dan penjual online di Indonesia. Banjirnya produk asing juga dinilai sebagai buah dari tak adanya kebijakan konkret dalam menurunkan ketergantungan impor, khususnya di platform e-commerce. Benarkah? Kalau kita lihat hingga saat ini memang perlu adanya klasterisasi produk-produk lokal itu lebih dominan gitu. Agar apa? Agar memiliki daya saing dan mampu memiliki satu nilai tambah bagi produk lokal itu sendiri. Karena mau tidak mau, kalau dari tiga bagian tersebut antara produksi, kemudian distribusi dan konsumsi seluruhnya didominasi oleh produk asing, maka akan ada ketimpangan dari pelaku usaha yang memiliki produk-produk lokal. Berdasarkan laporan Ekonomisi tahun 2020, nilai transaksi ekonomi digital Indonesia mencapai 44 miliar dolar Amerika atau sekitar 620 triliun rupiah. Bahkan di tahun 2025, nilainya mampu mencapai 124 miliar dolar atau setara dengan 1.748 triliun rupiah. Kontribusi terbesar tentu dari sektor e-commerce. Hasil studi dari Google Temasek BNN Company tahun 2020 menyatakan bahwa Indonesia telah menjadi negara dengan nilai transaksi ekonomi digital tertinggi di Asia Tenggara sebesar 44 miliar US dollar. Bahkan pada tahun 2025 diprediksi mampu mencapai 124 miliar US dollar. Hal ini didukung oleh kontribusi e-commerce Indonesia yang bisa menembus 32 miliar US dollar di tahun ini dan diperkirakan dapat mencapai 83 miliar US dollar di tahun 2025 nanti. Di sisi lain, masih belum banyak usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Indonesia yang masuk marketplace sehingga kalah bersaing dengan produk impor. Kondisi ini ditengarai karena bantuan dan pengembangan kualitas produk di dalam negeri masih kurang optimal. Berbeda dengan Cina misalnya, UMKM di negeri tirai bambu tersebut dianggap lebih siap dalam memasuki ekosistem ekonomi digital yang sudah merambah pasar global. Menurut kami saat ini sudah nggak bisa lagi kalau dibiarkan saja. Harus ada intervensi atau regulasi yang keras, yang ketat, dengan pengawasan yang ketat terhadap para marketplace. Permendak tersebut, Permendak 50 akan direvisi dengan tujuan 3. Yang pertama adalah equal to business, ya, UMKM dengan yang berada di marketplace itu harus sama, berbisnisnya itu harus sama. Yang kedua berkeadilan, harus adil dengan UMKM juga dong. Yang ketiga itu adalah dengan cara mensejahterakan UMKM. Kalau sekarang nggak bisa, habis kita UMKM. Nah untuk itu maka kita menyambut baik Permendak 50 itu harus segera direvisi.
Tetapi sekali lagi pemerintah juga harus berperan di sini. Berperannya seperti apa? Satu, memberikan inklusi, kemudian memberikan literasi bagaimana membuat satu produk yang kompetitif dengan produk asing gitu. Karena ke depan kita tidak bisa hindari nih adanya serbuan produk asing ke Indonesia. Nah, yang paling mungkin dilakukan adalah apa? Membuat satu cara atau satu strategi untuk apa? Untuk menciptakan identitas dan karakteristik produk tersebut gitu, sehingga mampu bersaing, dan yang terpenting adalah hak cipta tersebut. Nah, kalau terhadap UMKM, ya kita fasilitasi supaya mereka itu produknya berdaya saing, mempunyai kualitas, dan dan tentunya harga murah dan berbagai fasilitas lain. Mereka harus kita bimbing bagaimana membuat produk yang berkualitas, berdaya saing, bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara mengemas, lalu diajarkan pula kepada mereka bagaimana untuk melek teknologi memanfaatkan ini. Tren impor barang konsumsi melalui e-commerce memang semakin tak terbendung, apalagi di masa pandemi. Produk dengan varian terbatas, harga yang relatif lebih murah, hingga kemudahan berbelanja, dinilai menjadi alasan bagi konsumen lebih loyal terhadap barang produksi asing ketimbang lokal. Kita tidak perlu sebenarnya seutuhnya menghadang itu produk asing, karena mau tidak mau ini akan menyebabkan satu kondisi yang kompetitif, di mana produk-produk tersebut sebenarnya dapat menjadi referensi untuk memperbaiki produk-produk lokal. Nah, produk lokal juga bisa belajar mengapa produk tersebut bersaing dan memiliki satu keunggulan, tetapi harganya kompetitif. Maraknya produk buatan luar negeri di pasar maya Indonesia mau tak mau memantik tanya. Benarkah tak ada pajak yang dibebankan hingga harga bisa jauh di bawah pasar lokal? Kuncinya adalah mereka yang di marketplace tidak membayar biaya impor. Produk lokal nampaknya belum menjadi tuan rumah di pasar maya dalam negeri. Gelembung bisnis online yang terjadi di tanah air belakangan ini nyatanya hanya menjadi surga bagi produk impor dan menjadikan barang lokal kian terpinggirkan. Benarkah jargon cintai produk-produk dalam negeri kini tak ada lagi gaungnya di Indonesia? Produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan. Produk-produk dalam negeri gaungkan, sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia. Berjuluk negeri yang gemah ripah Lojinawi, wajar bila Presiden Joko Widodo terus menggencarkan kampanye cintai produk-produk dalam negeri. Segala hasil bumi yang tersaji bisa diolah menjadi barang konsumsi yang berfaedah bagi penduduk negeri. Namun sayang, kendati melimpah, nyatanya produk-produk UMKM belum banyak yang memanfaatkan platform penjualan digital sehingga kalah bersaing dengan barang asing. Program pemerintah saat ini menurut hemat kami kurang menggigit. Hanya bangga buatan Indonesia, nggak bisa. Bangga buatan Indonesia sudah sejak zaman Pak Harto. Aku cinta produk Indonesia, tetapi harus beli. Nah, belinya bagaimana? Nah, makanya muncul yang namanya 40% daripada APBN atau PBD itu dialokasikan untuk produk UMKM. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah ada undang-undang atau ada regulasi yang yang ketat terhadap hal tersebut? Jawabannya juga tidak ada. Hanya menghimbau saja. Kebijakan atau pengawasan khusus itu ada tadi yang saya sebutkan. Jadi pengawasannya dilakukan melalui Permendak 50 di bawah Kementerian Perdagangan
di mana pedagang diminta untuk melakukan pendaftaran ke Kementerian Perdagangan. Di sini juga mendorong nih adanya kewajiban bagi platform e-commerce untuk mengutamakan produk dalam negeri. Kian bebasnya produk luar diperjualbelikan di marketplace dengan harga jauh lebih murah dibanding produk lokal pun, kian lama kian mengikis eksistensi produk industri domestik di pasar maya. Pertanyaan pun mengemuka, bagaimana bisa barang-barang yang berasal dari luar bisa jauh di bawah harga pasar? Mungkinkah tak ada pajak yang dibebankan pada produk-produk tersebut? Kuncinya adalah mereka yang di marketplace tidak membayar biaya impor. Pajak-pajak impor dan seterusnya itu mereka nggak bayar. Nah, justru di situ persoalannya. Sedangkan pemain-pemain di kita, pemain-pemain di Indonesia itu wajib membayar yang offline, wajib membayar biaya impor. Ini persoalannya. Tidak ada keadilan dalam melakukan langkah-langkah bisnis. Untuk produk non-digital atau biasa disebut barang kena pajak berwujud, ya, yang dibeli dari luar negeri melalui e-commerce, ya, ini berlaku ketentuan barang kiriman impor, ya, yang sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 tahun 2019. Di sana diatur bahwa barang kiriman impor akan dikenakan bea, ya, sebagai berikut. Misalnya untuk barang dengan nilai atau free on board-nya sebesar tidak lebih dari $3, ya, sebanyak $3 Amerika, ini dibebaskan, ya, dibebaskan biaya masuk dan tetap dikenakan PPN sebesar 10%. Sementara untuk yang nilai impornya atau nilai barangnya FOB sebesar $3 sampai dengan $1.500, ini dikenakan bea masuk sebesar 7,5%, ya, dengan tarif tersebut. Kemudian juga dikenakan PPN dengan tarif 10%. Sedangkan terhadap barang kiriman impor dengan nilai free on board-nya di atas $1.500, ya, ini akan dikenakan bea masuk, kemudian dikenakan juga PPN serta dikenakan pajak di dalam rangka impor. Jadi untuk pembelian produk asing melalui toko online, ya, ini tetap dikenai pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adalah Riyandi Oktora, seorang pelapak di salah satu platform e-commerce yang populer di tanah air. Keputusannya menjual barang buatan luar, tak lain karena berbagai kemudahan mendapatkan barang asing dengan harga bersaing. Kita harus tahu barang-barang apa yang sedang hits saat ini gitu. Nah, dari situ kita bisa mencari di marketplace di Cina. Jadi di marketplace Cina itu ada 1688.com, ada Alibaba, ada Taobao seperti itu, dan lain-lain, masih ada banyak sih gitu. Nah, setelah kita searching barangnya itu, nanti kita bisa memilih tuh beberapa supplier gitu, memilih beberapa supplier. Setelah nego harga, di situ kita bisa nego harga juga tuh, bisa nego harga, bisa nego gimana sih biar bisa dapat ongkos kirim dari Cinanya, Cina ke gudang Cina gitu. Nah, nanti setelah deal harga, baru kita butuh yang namanya jasa forwarder. Jadi forwarder itu adalah kargo yang membawa barang kita dari Cina ke Indonesia. Keuntungan yang ia dapat pun tak bisa dibilang kecil. Secara keuntungan yang tadi aku bilang sih, bisa 10-30% gitu, tergantung banyaknya barang, dan menurutku itu udah besar banget gitu, karena tiap barang datang itu pasti aku langsung habis sih biasanya. Khususnya yang dari Cina itu. Jadi yang pertama adalah murah sekali seperti itu. Nah, yang kedua adalah mereka produknya inovatif dan ya maksudnya canggih-canggih kayak gitu seperti itu. Dan untuk bahan, stigma masyarakat itu kan, wah yang barang dari Cina biasanya jelek gitu. Nah, nggak sepenuhnya salah gitu. Tapi di Cina itu kita bisa milih untuk barang yang apakah mau yang bahannya bagus atau bahannya yang jelek seperti itu. Kita punya pilihan di sana gitu. Bila tak ingin terus tergerus arus deras produk asing di pasar maya, tentu butuh strategi khusus dari para pemangku kebijakan. Pun demikian, kasus-kasus penipuan jua tak jarang muncul di pasar maya. Lantas, perlukah ada pengawasan yang lebih ketat di platform penjualan digital? Salah satu hal yang penting di dalam transaksi belanja online adalah masalah perlindungan data pribadi.
Transaksi online belakangan menjadi aktivitas yang kerap dilakukan oleh sebagian masyarakat, terlebih di masa pandemi. Namun, pengawasannya yang dinilai lemah membuat sistem perdagangan elektronik tersebut rawan penipuan. Tren belanja daring seolah menjadi kebutuhan masyarakat dewasa ini. Apalagi transaksi e-commerce di hari-hari khusus seperti Hari Belanja Online Nasional atau Harbolnas, angka pertumbuhannya melonjak tinggi. Jadi kita ini sebenarnya jadi betul-betul jadi objek 270 juta manusia itu betul-betul jadi objek pemasaran bagi produk-produk bagi negara-negara yang memang sudah mampu untuk menjual lewat marketplace. Sayang, dampak positif ekonomi digital tersebut seakan tak dibarengi dengan perlindungan terhadap konsumen hingga minimnya pengawasan. Tak sekali dua kali, konsumen menjadi korban yang dirugikan melalui transaksi online. Mulai dari sekedar barang yang diterima tak sesuai pesanan, hingga kebocoran data pelanggan. Salah satu hal yang terpenting di dalam transaksi belanja online adalah masalah perlindungan data pribadi. Ini yang sering tidak diperhatikan oleh konsumen, masyarakat, atau juga mungkin oleh platform digital. Nah, padahal di dalam PP nomor 80 tahun 2019 tentang belanja melalui online itu diwajibkan bahwa operator atau platform belanja online harus melindungi data pribadi milik konsumen, harus menyimpan dengan baik dan tidak boleh mendistribusikan atau menjual belikan sepanjang tidak di dalam peruntukan di dalam bisnis online itu. Tanggung jawab perlindungan dari data pribadi itu harus dilakukan oleh dua pihak, pengendali dan pemilik data. Jadi platform sebagai pengendali data itu wajib untuk melindungi data pribadi. Sebagaimana di PP 71 itu juga dengan melakukan sertifikasi keamanan informasi agar platform semakin aman, diatur di situ. Namun pemilik data juga tidak kalah penting. Jadi karena seringkali kelalaian datang ya Mas. Jadi pemilik data nggak sadar mereka membagikan data pribadi mereka sendiri di medsos atau lalai diperdaya oleh penipuan dengan cara-cara social engineering, misalnya pembagian OTP, data pribadi di-share gitu, nah jatuhnya ke penipuan. Maka dari itu digital literasi, edukasi belanja online terus dilakukan untuk peningkatan awareness ini nih, harus. Para pemangku kepentingan pun kini dituntut lebih tegas agar penyelenggaraan transaksi online lebih aman. Hati-hati ketika melakukan transaksi belanja online terkait dengan data pribadi, dan juga platform digital maupun toko online harus melindungi privasi data pribadi milik konsumen. Tidak boleh disalahgunakan, karena kalau itu nanti pelanggaran akan terjadi proses hukum yang akan dilakukan oleh penegak hukum, baik oleh toko online maupun oleh platform digital. Kemajuan teknologi memang membuat semua hal menjadi serba mudah. Kendati demikian, layaknya toko offline, membeli barang secara online juga butuh ketelitian agar tak menjadi korban penipuan.